Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Oke, kesimpulannya adalah pada dasarnya adanya teori tentang capital structure itu dicetuskan pertama kali adalah Modigliani and Miller ya, yang ini ya. Jadi kita akan coba review dulu. Pertama adalah kita MM ini yang paling ekstrim ya. Jadi berapapun besarnya debt ya, cost of debt maupun cost of equity, si WACC-nya tetap ya konstan. Nah, ini kondisi yang pertama. Nah, kondisi yang kedua adalah bahwa kalau WACC tetap, nah burn value-nya gimana gitu ya. Burn value-nya pun ya mungkin akan tetap juga gitu ya. Nah, kemudian kondisi kedua adalah pada dasarnya nggak mungkin ya kondisi ekstrim itu terpenuhi. Pastinya ada apa namanya, selalu apa, Mortgage Emil itu pada dasarnya ada 3 asumsi ya. Asumsi yang pertama, bahwa cash flow-nya itu tidak terpengaruh oleh berapapun besarnya utang. Yang kedua adalah bahwasanya market itu udah sempurna ya. Nah yang ketiga bahwa dia tidak ada pajak gitu ya. Ya jadi 3 asumsi itulah yang mendasari si teorinya Modigliani and Miller ya. Oke, jadi tidak ada pajak gitu ya. Kemudian apakah demikian kondisi realitanya? Tentunya tidak gitu ya. Kondisi realita terjadi, pajak ada. Nah, ketika pajak ada, justru dengan adanya debt itu akan mempengaruhi nilai WACC ya. WACC akan turun. Tuh nih ya, akan turun sampai akhirnya stagnan. Nah, tapi di sini ini adalah kondisi yang kedua, bahwa di sini kondisi kedua itu ada pajak sehingga dengan adanya pengaruh pajak, si debt-nya ini semakin tinggi debt, maka akan memberikan tax shield yang semakin besar. Sehingga WACC-nya pun akan semakin turun, gitu ya, sehingga ke bawah seperti ini. Nah, ini WACC-nya. Oke, nah tapi sampai seberapa banyak perusahaan bisa menambah liabilitasnya, itu yang jadi pertanyaan. Nah, yang sehingga muncullah yang kondisi yang ketiga, kondisi yang lebih realistis lagi. Bahwasanya perusahaan tidak bisa seterusnya menambah pajak karena ada yang namanya financial distress cost ya. Jadi kalau dia semakin menambah pajak maka akan semakin, beresiko gitu ya, sehingga akan semakin mudah dia untuk bangkrut. Nah, sehingga kalau bangkrut akan ada biaya tambahan. Nah, oleh karena itu ini debt-nya nambah ya, debt-nya pun tidak stabil ya, tetapi bertambah ke atas ya, meningkat. Nah, peningkatannya inilah yang menggambarkan bahwa semakin banyaknya debt to equity ratio atau semakin besarnya debt, maka dia akan membuat financial distress cost-nya pun akan semakin bertambah, gitu ya. Nah, oleh karena itu WACC pun justru bukannya turun, tapi dia akan turun pertama kali, tapi nanti akan naik seiring dengan bertambahnya debt, gitu ya. Nah, ini adalah 3 teori, apa namanya, yang jadi 3 teori yang mendasari, tentang capital structure. Teori yang pertama Modigliani, teori yang kedua adalah yang tadi, tanpa ada financial distress, teori ketiga yang adanya trade off teori ya, dengan adanya financial distress. Nah, dan dari sini pada dasarnya, meskipun teori yang ketiga ini mengatakan bahwa semakin banyak perusahaan berhutang akan semakin muncul, financial distress cost dan dengan semakin muncul financial distress cost maka WACC akan naik. Nah, tetapi kenyataannya perusahaan tetap we nginjem duit, gitu ya, tetap we minjem uang. Kenapa? Karena alasannya, ketika kita, apa namanya, mmm, mem me pilihannya nggak ada pilihan lain itulah intinya ya. Kalau kita menerbitkan saham, maka akan banyak dampak, ya. Yang pertama, ya jadi akan ada yang namanya itu sharing control, itu yang pertama. Ya, sehingga dengan menerbitkan saham justru akan makin banyak si pemegang saham yang cawe-cawe gitu ya. Nah yang kedua, dengan adanya right issue atau, penerbitan saham baru, maka itu menandakan bahwa si stoknya itu overpriced. Ya, sehingga apa? Besoknya langsung turun gitu si stock price-nya. Nah, itu kalau dia menerbitkan right issue. Nah, sehingga, menerbitkan tambahan saham atau ya untuk, pembiayaan itu bukan langkah yang tepat, ya seperti itu. Nah, sehingga, tadi ya sudah kita simpulkan ini tiga tiga teori tadi ya. Jadi kalau kita lihat dampaknya, kalau tadi kan ke WACC-nya aja.
ya ke WACC-nya aja. Kalau kita petakan terhadap firm value itu kayak gimana gambarnya, Pak? Nah, kalau yang pertama ini yang si MM ya, ini firm value-nya tetap ya, seperti itu. Karena kan kenapa? Karena kan firm value itu kan diukur dari free cash flow ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan si WACC gitu ya. Nah, sehingga kalau ya ini kalau kita asumsikan dia perpetuity ya, biar menyederhanakan saja gitu. Jadi kalau WACC-nya tetap, ya udah berarti firm value-nya pun akan tetap gitu ya. Nah, sekarang yang kedua yang ini, yang kedua ya. Sekarang teori yang kedua itu adalah ketika dia ada justru ada pajak, sehingga dengan adanya pajak maka akan menimbulkan debt yang semakin tinggi. Nah, debt yang semakin tinggi ini tanpa memperhitungkan adanya agensi atau bankruptcy cost ya. Nah, dari sini maka justru tadi terbukti ya bahwa kalau kita nambah hutang ya, maka cash flow akan bertambah. Kemudian WACC pun akan bertambah. Sehingga apa? Dampaknya adalah WACC bertambah, firm value pun akan bertambah, maka dia grafiknya ke atas nih. Nah, tetapi kalau yang kondisi yang ketiga, skenario ketiga ini adalah apa? Adalah bahwa nggak bisa nambah terus, Bos, karena ada yang namanya financial distress, ya seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan akan turun WACC-nya, ya karena kenapa? Ya tadi ya, WACC-nya akan semakin WACC-nya tidak bukannya turun, tapi si apa namanya, kalau yang kedua itu kan WACC-nya turun ya, sorry ini turun, panahnya ke bawah ya. Sehingga pasti naik ya. Kalau yang ini justru enggak, justru si WACC-nya malah naik gitu ya. WACC-nya akan naik, kenapa? Karena adanya financial distress cost. Nah, sehingga pada suatu titik dia akan mengalami penurunan gitu ya, sehingga grafiknya seperti ini. Awalnya naik, ketika udah kebanyakan maka akan mengalami penurunan karena adanya financial distress cost ya. Nah, ini adalah firm value untuk yang ketiga ya. Nah, itu teori yang ketiga, teori tentang trade off teori. Nah, sekarang kenapa? Nah, bagaimana apakah semua industri sama for capital structure-nya? Tentunya berbeda ya. Setiap industri berbeda-beda capital structure-nya. Nah, kalau di Amerika ada yang industri yang memang dia akan lebih banyak taxable income-nya, contohnya utilities ya. Kemudian yang kedua adalah kalau komputer ya seperti Apple, itu justru rentan terhadap debt ya. Jadi kalau dia ada kemungkinan bangkrut, maka justru sahamnya akan naik dan dia akan kehilangan kepercayaan dari konsumennya. Sehingga dia si Apple tentunya akan selalu menjaga debt-nya itu rendah gitu ya. Nah, jadi ini berbeda-beda karakteristik antar sektor. Kalau sekarang kan ada 12 sektor di Bursa Efek dan setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, oleh karenanya ketika kita menganalisis suatu perusahaan capital structure-nya ya, kan capital structure itu berpengaruh pada firm value. Nah, maka yang perlu kita perhatikan adalah, sebetulnya dia masuk ke sektor yang mana gitu. Apakah masuk ke sektor agrikultur atau keuangan atau ke yang lainnya. Nah, nanti kita akan membandingkan ya, benchmarking. Jadi intinya, kalau kita sudah menghitung capital structure dari perusahaan itu, misalkan yang tadi ya memakai yang teori yang ketiga gitu ya, bahwa, kita ada batasan threshold dari debt-nya ya, sehingga tidak bisa naik terus gitu ya, ada threshold-nya. Nah, maka setelah itu kita bandingkan capital structure kita itu dibandingkan dengan si peers gitu ya, dengan si peers. Nah, untuk mengetahui apakah ini bagus atau enggak gitu. Kalau kita di atas debt-nya itu di atas peers, nah ini hati-hati gitu ya. Bahwa keumuman di industri tersebut dia menjaga agar low leverage ya. Misalkan. Nah, makanya untuk mengetahui ini bagus atau enggak, kita mau nggak mau harus bandingkan apa yang kita peroleh dari hasil perhitungan capital structure kita dibandingkan dengan peers-nya. Nah, untuk mengetahui relatif ya, relatif apakah lebih baik atau tidak, gitu ya. Jadi capital structure yang baik itu ya relatif, tergantung dibandingnya kemana ya, tergantung ke sektor yang tempat perusahaan tersebut berada. Nah, itu intinya kita membandingkan ya, seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui apakah baik atau enggak. Nah, kira-kira tools apa yang kita gunakan untuk membandingkan? Ya ini, debt ratio, interest bearing, debt interest, EBITDA, coverage ratio. Nah, kalau ini ya, debt ratio ini kan pada dasarnya ini adalah DAR ya. Yang ini udah kita bahas tadi DVR ya, DVIR ya. Nah, untuk ini hanya berupa rasio bagi-bagian aja gitu, mana porsi modal, mana porsi utang gitu ya. Tapi nggak menggambarkan apakah perusahaan tersebut mampu melunasi utangnya atau enggak.
Nah, untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu, maka menggunakan rasio yang ketiga dan keempat. Ya, time interest earned. Seberapa mampu perusahaan melunasi bunganya, ya, dan dengan menggunakan net income ya atau operating income-nya. Nah, semakin tinggi berarti semakin bagus. Nah, jadi kita bandingkan tuh 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang keempat itu adalah apa? Kita lebih gila lagi yang keempat itu. Ini EBITDA, earning before interest, depreciation, amortization, ya, EBITDA. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan tidak hanya dengan si jumlah interest-nya, ya expense-nya, interest expense-nya, tapi juga dibandingkan ditambah dengan prinsipalnya. Jadi berapa cicilan yang harus kita lunasi, gitu ya. Nah, ini sebetulnya book value ya, book value ditambah book value of debt ditambah dengan interest expense ya. Nah, ini semua yang, seberapa mampu kita melunasi utang dan bunganya. Nah, ini EBITDA coverage ratio. Nah, ini juga semakin besar semakin bagus ya. Nah, dengan setelah kita mengetahui semuanya ini, kita bandingkan dengan peers kita gitu ya. Nah, pitch kita berapa? Nah, caranya gimana? Kita bandingkan dulu exchange ratio sekian, kalau kita mau menambah utang gitu ya, mau menambah common stock tapi nggak ada utang gitu ya, gimana dampaknya? Atau mau utang semua gimana dampaknya? Nah, nanti kita lihat proporsi masing-masing plan A, ini plan B ini dengan si peers-nya ya. Nah, jadi similar firms, ingat ini firms ya, bukan satu perusahaan tapi banyak perusahaan yang ada di sektor tersebut. Jadi kita rata-ratakan nanti ya, perusahaan di sektor tersebut rata-ratanya berapa. Nah, ini yang kita hitung. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya apakah plan A atau plan B yang lebih bagus nanti compare to the peers-nya gitu, compare to the peers-nya. Gitu ya. Nah, jadi nggak cukup hanya A dan B aja. Misalkan, oh ini yang bagus A EPS-nya gitu. Ya nggak bisa dilihat juga kepada peers-nya. Kalau plan A berdampak gimana, nah kelihatan tuh dibandingkan dengan peers-nya. Plan B juga seperti itu. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, kemudian kita benchmarking ya. Nah, dari sini misalkan nih ya, misalkan, seperti ini ya, jadi kalau misalkan kita equity financing sama yang debt financing ya, nah kita dapat tuh hasil akhirnya adalah kalau kita mau menggunakan equity financing dengan skema seperti ini dan debt financing skema seperti ini, maka kita akan bisa ujung-ujungnya menghitung berapa debt ratio, interest bearing debt, time interest, sama EBITDA-nya. Nah ini, current ratio-nya, nah ini kalau misalkan kita dengan pelunasan utang misalkan ya. Nah, kalau nanti dengan penerbitan saham, nah nanti dibanding-bandingin gitu ya persentasenya. Nah, nanti kita bandingkan terakhir itu dengan apa, dengan peers-nya gitu ya. Nah, di sini all ratio draws and become stronger comparing it to the benchmark ratio ya. Ya, di sini pada dasarnya, apa namanya, kita harus membandingkan, tidak cukup hanya sampai di sini, kita harus membandingkan dengan si peers-nya ya. Nah, kalau di kata Tillman, comparing it to the benchmark ratio, the debt alternative is still more aggressive compared to industry norms. Nah, ini poinnya aja bahwasanya ketika udah ngitung kayak tadi nih, kayak yang belakang ini ya, kayak yang ini. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan peers-nya gitu. Nah, ternyata dibandingkan dengan peers-nya, ternyata itu kita masih lebih jelek gitu ya, karena kita masih lebih agresif dibandingkan dengan industri norm. Jadi rata-rata industri itu nggak seagresif perusahaan kita gitu loh. Meskipun kita udah lunasi utang kita. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya strategi financing kita itu kurang tepat. Karena kenapa? Karena kalau industrinya aja nggak kayak kita, ya sedangkan kita nyeleneh sendiri. Nah, itu maksudnya ya. Sehingga kita harus cari alternatif lain, simulasi lain yang kira-kira dia, capital structure kita yang dihasilkan akan membuat capital structure kita lebih bagus dibandingkan si sektor industri tempat kita berada. Gitu. Nah, itu tugasnya dan itu memang tidak mudah ya, perlu waktu dan perlu usaha yang panjang. Nah, yang terakhir adalah pembandingannya dengan apa? Nah, bagaimana dampaknya ya setelah kita membandingkan dengan peers, kita juga banding ke bawah ya, bagaimana dampaknya untuk si investor kita dengan membandingkannya dengan EPS ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa semakin besar, debt financing gitu ya, maka akan menimbulkan greater swing in EPS ya. Jadi EPS-nya pun akan semakin besar gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan leverage effect. Jadi, semakin tinggi debt financing ya, semakin tinggi debt-nya maka EPS-nya pun akan naik semakin besar gitu ya, naik semakin besar. Nah, ini teori ya. Kalau dia kebalikannya turun, maka EPS-nya pun akan turun lebih besar lagi gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan buktikan, dari sini ya. Oke, mana ya? Oke,
mungkin kita lihat di Excel-nya ya. Di Excel, oke ini udah, capital structure juga udah, benchmarking. Nah ini ya, ini benchmarking juga udah. Kemudian, baik, jadi pada dasarnya kalau kita melihat ke sini ya, nah kita akan melihat bahwasanya, oke, kita setelah kita hitung gitu ya, dengan menggunakan 1, 2, 3 ini, maka kita akan, melihat lagi, apa namanya tuh, apakah udah bagus atau belum, intinya mah gitu. Nah, kalau udah bagus bandingannya ke mana? Nah, gitu ya. Bandingannya adalah ya ke benchmark-nya, yaitu ke benchmark dari perusahaan kita. Benchmark-nya ke mana gitu ya. Nah, kalau di adikarya berarti perusahaan di sektor properti atau real estate ya. Nah, nanti kita lihat cari peers-nya apa. Nah, kita bandingkan juga. Atau kalau bisa rata-rata industrinya yang kita hitung ya. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan apa financial structure dari perusahaan yang sedang kita analisis gitu ya. Nah, kalau dari sini kan kita kelihatan nih, oh ternyata benchmark-nya adalah 4 ya. Kalau kita menggunakan, rasionya itu meskipun kita udah membayar lunas utang kita, ternyata kita masih di atas si industri ya. Karena industrinya masih 40%, sekarang kita 46% ya. Dan ini juga interest bearing debt ratio-nya pun masih di atas ya. Nah, seperti itu. Dan time interest rate-nya ini jadi lebih kecil kita, berarti kita lebih jelek nih ya, ini lebih jelek gitu ya. Kemudian EBITDA-nya juga kita lebih kecil, lebih jelek ya, seperti itu. Nah, jadi depresinya kita jelek, interest bearing debt-nya juga jelek. Jadi ini kita semuanya jelek dibandingkan dengan benchmark kita ya. Nah, dari situ kita harus cari alternatif lain ya, skema lain agar apa, paling tidak ada beberapa dari satu atau dua dari, 2 atau lebih rasio yang kira-kira kita akan menang kalau kita bandingkan dengan benchmark-nya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menerapkan, apa namanya, nah syarat apa, evaluasi tambahannya adalah setelah membandingkan dengan benchmarking si apa teh, peers, kita harus bandingkan juga dengan apa, dengan si IPS kita, karena itu nanti akan lari ke investor ya. Nah, di sini ada, dengan berbagai macam situasi skenario ya, dari mulai worst case, best case, dan sebagainya. Nah, di sini kita tahu nih worst case-nya itu seperti apa gitu ya. Misalkan plan A ya, kemudian plan B, plan C ya. Ini 0% debt, leverage-nya 0, kemudian ini 25%, ini 40% ya. Kemudian di sini, apabila terjadi worst case ya, maka gimana tuh dampaknya ya. Nah, dari sini operating return on asset-nya kalau worst case 5%, best case 20%. Jadi kita membandingkan seberapa volatil, seberapa, nampol perubahan IPS itu apabila kita EBIT-nya pun berubah, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa, bukan EBIT-nya berubah, maksudnya tuh skema capital structure kita berubah. Nah, dari yang tanpa ada utang menjadi yang banyak utang gitu, yang plan saya kan banyak utang ya. Nah, kalau seperti ini maka, kita harus lihat tadi teorinya adalah bahwa semakin gede utang, maka IPS pun akan semakin gede juga gitu ya, maksudnya tuh, volatilitasnya. Artinya kalaupun naiknya, naiknya sedikit, utangnya naik dikit, nanti IPS-nya akan naik banyak gitu. Nah, itu kalau semakin volatil seperti itu. Nah, kebalikannya, kalau kita mengalami kerugian gitu ya, maka IPS pun akan lebih tajam lagi turunnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, nah dari sini kita bisa lihat ya bahwa dengan adanya skema semakin banyak utang, bagaimana dampaknya terhadap EBIT dan bagaimana dampak yang kedua nanti terhadap si, IPS-nya, gitu ya. Nah, jadi ini yang kan kita lihat dengan bertambah hutang, maka bagaimana dampak ke EBIT dan IPS. Kalau tadi kita bandingkan dengan rasio tadi ya 1, 2, 3, 4, kita bandingkan dengan peers ya. Oh, kalau ternyata kalah, ya udah nggak usah masuk ke sini. Jelek berarti ya. Nah, kalau ternyata menang, oh ya udah berarti kita lakukan plan A, plan B, plan C kalau kita menambah hutangnya berapa untuk melihat seberapa volatil rancangan, capital structure kita gitu. Nah, jadi ini syaratnya biasanya dilakukan kalau udah menang ya, kalau dibandingkan peers itu kita udah lebih bagus ya. Baru kita bermain di, EBIT and EPS ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwasanya apa, bahwasanya kalau
ternyata dari segi financial ratios kita sudah bagus, kita analisis yang lebih dalam ya ke analisis EBIT and EPS. Dari sini bisa terlihat kalau semakin besar debt, bagaimana dampaknya terhadap EBIT dan EPS. Nah, ingat yang dinamakan EBIT itu berbeda dengan istilah yang kita gunakan dalam AKM ya, dalam AKM. Kalau istilah yang kita gunakan dalam AKM ini adalah hal yang berbeda lagi, coy. Gitu. Yang digunakan dalam AKM itu bukan EBIT ya, tapi itu adalah ya tadi ya, income before income, income from operating gitu ya, income from operating, kemudian nanti ada income, net income gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini berbeda nanti ya cara pendekatannya dibandingkan dengan yang ada di AKM. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini bahwasanya, kita akan melihat seberapa besar debt-nya nambah, maka, dampak ngefeknya ke EBIT dan EPS gimana ya. Nah, setelah kita masukkan seperti ini ya, kita jadi tahu nih, oh ternyata EBIT-nya naik nih untuk plan A. Nah, kemudian untuk, sorry, EBIT-nya tetap ya, ini tetap, ini tetap, ini tetap. Nah, bagaimana dampaknya ke EPS ya? Ternyata EPS-nya di sini, 2,5 naik ke 10. Nah, 2 naik ke 12. 1,5 naik ke 14. Wah, ini semakin gede, semakin gede gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah yang bawah, ya bahwasanya untuk worst case dibandingkan dengan best case untuk plan A dia dari 2,5 ke 10 tuh yang ini ya, 2,5 ke 10 sama dengan 7,5. Naiknya 300% ya. Itu masih yang A-nya itu masih nol ya, masih tidak ada debt. Yang B debt-nya 25%, maka dari 2 ke 12 naiknya 10, 500%. Kemudian yang C dinaikin lagi debt-nya, justru di sini EBIT-nya berkurang. Ya, kemudian yang base case itu 14, jadi dari 1,5 ke 14, ini naik 12,5. Nah, ini lebih gede lagi 800%. Nah, kesimpulannya adalah bahwa semakin, ini kan ini 0%, ini 25, ini 50. Artinya apa? Semakin besar debt, maka semakin volatil EPS-nya, gitu ya, semakin rentan EPS-nya. Rentan untuk apa? Ya mending kalau dia untung, kalau dia rugi, ruginya pun akan 800%, ya, kayak gitu penurunan EPS-nya. Nah, jadi seperti itu. Itu trade off ketika, kita bandingkan dengan EPS. Jadi kesimpulannya adalah pertama, setelah kita mengetahui capital structure kita, maka kita lihat ya, petakan capital structure tersebut ke dalam apa? Ke dalam si, apa namanya, ke dalam oke ya, jadi saya simpulkan ya. Jadi yang pertama, kita sudah tahu ya bahwa ketika capital structure-nya kita udah oke, udah kita rancang, ada plan A dan plan B, maka langkah selanjutnya adalah bandingkan dengan peers, ya, bandingkan dengan peers, ya. Misalkan ada plan A, plan B gitu ya. Nah, plan A ini 0% debt ya, 100% ya 0% debt berarti 100% equity. Kalau yang B 50% debt misalkan ya. Nah, kita bandingkan gitu ya dengan peers. Apa aja, Pak? Yang pertama itu adalah yang tadi ya DAR, debt to asset ratio, yang kedua itu adalah apa? DVR, debt to enterprise value ratio. Nah, kita bandingkan kemampuan untuk bayar utangnya, time interest earned ratio. Sama yang kedua itu adalah EBITDA coverage ya, EBITDA coverage ratio. Nah, nanti ini semua dibandingkan dengan peers. Kalau kita bagus, lebih bagus dari peers, maka kita lanjutkan analisis yang kedua ya. Nah, ini yang biasa kami lakukan ya. Analisis tentang EBIT dan EPS gitu ya, EBIT dan EPS. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, untuk skema A dan B ini seberapa volatil terhadap EBIT dan EPS ya. Nah, dari sini kita bisa membuktikan bahwa semakin gede debt ya, maka semakin debt-nya naik, maka EPS-nya pun akan naik dengan lebih gede ya, akan naiknya semakin gede. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ya ketika menaikkan debt ada batasannya, jangan sampai terlalu gobios gitu, terlalu jor-joran, karena akan ada yang namanya ini cost, apa namanya, financial distress cost. Dan yang kedua adalah, ini alasan keduanya, kita tidak boleh menaikkan debt begitu saja, karena dampak terhadap EPS-nya akan rentan, ya. Sekali kita rugi, EPS pun akan jatuhnya semakin tajam, ya. Seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan mengenai capital structure yang berkaitan dengan, benchmarking dan perbandingan, EBIT dan EPS ya. Terima kasih.